Iya. Kalau menurut aku, guru yang bisa disebut sebagai guru teladan itu tuh adalah guru yang bisa bikin, muridnya tuh enjoy pas lagi belajar gitu. Yang bisa bikin muridnya tuh menikmati pelajaran lah. Nggak bisa ngerti ya buat Lebih kayak pertama tuh, jam masuknya ya, kan biasanya suka ada yang kayak terlambat-terlambat, sama yang kedua sih, apa yang guru ini bahas kalau kita lagi di luar pelajaran. Kan kadang misalnya kan 2 jam nih kan nggak terus bahas pelajaran terus kan, kadang nih guru nih kelihatan dari apa yang dia bahas tapi di luar materi pelajaran gitu. Iya, iya, Oke, terima kasih Teh Awal. Ini aku izin tanya ya. iya. Kamu sendiri tuh punya guru yang bisa kamu jadiin teladan nggak sih? Kayak panutan gitu. Terus ceritain dong alasannya. Ya aku punya guru yang bisa aku jadiin teladan, Hmm. karena yang pertama ya, guru ini tuh, jarang banget ada namanya jam kos. Dan ya kayak selalu mengusahakan datang, itu mau ada apapun, mau ada badai, apapun itu mau ada acara, pasti saya selalu datang kalau nggak ngasih tugas gitu. Sama yang kedua, entah kenapa kalau misalnya lagi di luar bahas pelajaran, guru ini selalu punya hal-hal solutif buat kehidupan kita. Kayak pasti kan kita murid ada aja nih ngeluh-ngeluhnya kayak ini kenapa, ini kenapa. Apalagi aku kan lingkungan pesantren yang juga megang adik kelas. Jadi kayak kalau kita cerita ke guru ini tuh entah kenapa pasti ada aja solusinya dan pasti guru itu selalu bisa membantu kita buat ngatasi masalah-masalah kita. Masya Allah sekali gurunya kayak udah banyak pengalaman ya guru Iya. tersebut ya. Jadi dia bisa ngasih solusi ke murid-murid. Terus sikap atau perilaku guru apa yang paling atau sering kamu lihat dan yang paling membekas bagi diri kamu? Sikap yang paling membekas tuh disiplin sih. Karena rata-rata guru itu kebanyakan ngaret ya. Karena Ya, mentang-mentang guru jadi seenaknya gitu. ya. Karena aku juga banyak dengar dari teman-teman aku yang bahkan SMA negeri atau gimana tuh ternyata banyak juga kayak jam kos ataupun kayak nggak masuk gitu. Ah ya, paham. Terus bagaimana sikap guru tersebut ketika ngajar di kelas atau berbicara dengan kamu atau teman-teman kamu? Guru tersebut alhamdulillah sih bisa memposisikan diri ya gimana caranya berbicara ke murid ataupun gimana. Jadi bukan pakai bahasa yang terlalu gimana-gimana, cuman bukan yang terlalu sampai keluar batas, cuman masih bisa mengikuti ya zaman yang murid ini gitu. Kalau misalkan ada teman-teman kamu atau kamu sendiri yang memiliki problem, nah guru tersebut tuh cara menanganinya gimana sih? Biasanya guru nih nyerahin ke kita, kita mau konsultasi ke guru ini dengan cara apa? Bisa kita cerita kayak lagi sendiri-sendiri berdua aja, atau mau dengan cara diskusi di kelas. Biasanya guru ini lebih kayak ke menyerahkan ke kita maunya nih gimana untuk prosesi penyelesaian masalahnya ini. Kalau misalkan salah satu dari kalian ada yang berbuat salah, itu gurunya gimana kalau kalian berbuat salah? Biasanya lebih ke gurunya coba manggil temennya dulu, ditanya gimana nih POV dari teman-temannya tentang hal yang dia lakuin gitu. Baru nanti setelah gurunya mungkin dianalisa, diambil keputusan tindakan selanjutnya, biasanya nanti gurunya nih bakal manggil orangnya. Ditanya, emang bener ngelakuin kayak gini? Dari POV teman-teman kamu kayak gini. Oh ya, ya paham. Jadi dianalisis dulu ya, kunci masalahnya itu gimana. Ya. Oke, next how
Rasanya seneng ya, rasanya energinya tuh kayak, di-restore lagi gitu, kayak jadi bikin semangat aja, entah kenapa kalau ketemu tuh. Iya iya. Gurunya tuh beliau nih disegani karena mungkin emang orang ini yang kayak, disiplin banget ya masalah-masalah kayak gini. Cuman entah kenapa di samping sisi beliau ini yang sangat disegani, tapi juga nyaman gitu bagi murid gitu, nyaman. Alasan dari mana? Disegani karena ya tadi di awal ya emang, beliau ini orangnya kayak disiplin banget dan kalau buat masalah pendidikan tuh orangnya tuh nggak main-main. Kayak jadi orang-orang tuh yang milih beliau tuh kayak, udah beliau ini orangnya pendidikan banget nih gitu. Cuman di sisi lain nih beliau selalu open sama murid-muridnya yang mungkin mau cerita-cerita, sharing-sharing, itu beliau pasti open banget. Jadi kayak kita pun ngerasa kayak segan karena beliau ini akademisi banget, cuman kayak, enak juga loh diajak di luar belajar. Oke, tadi kan ada cara tentang keteladanan ya. Kalau cara guru mengajar itu mencerminkan keteladanan enggak? Atau tolong beri contohnya dong? Kata aku sih cara guru ngajar juga tuh mencerminkan keteladanannya ya, karena mungkin karena ada beberapa guru yang kalau dia, ngajar tuh kadang tuh entah kenapa rasanya kayak ada yang, janggal gitu. Jadi kayak gimana cara guru ngajarnya, metodenya tuh menurut aku ketelatenan juga, karena mungkin bagi kita-kita tuh kita ngelihat, "Oh ini guru tuh ngajarnya kayak gini loh, mungkin berarti dia nih orang kayak gini gini gini, gini gini gini." Jadi kita entah kenapa kayak bisa membaca guru tersebut dari cara mengajarnya. Nah, kayak lebih menyenangkan atau asik gitu ya, jadi lebih seru dan lebih nyaman belajarnya. Iya. Kalau guru yang kamu anggap teladan itu terlihat serius, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengajar, itu gimana? Benar nggak sih kalau guru yang teladan itu terlihat serius, disiplin, sama bertanggung jawab enggak? Mungkin terkadang ada banyak, sisi pandangan tentang, teladan tuh yang gimana. Terkadang mungkin ada yang kayak ngelihat teladan tuh yang harusnya kayak disiplin, jor-joran, keras gitu. Tapi kadang juga ada juga mungkin yang kayak, teladan tuh karena orangnya ini tuh yang kayak lembut, bisa nyatu sama murid-murid, gimana-gimana. Kalau menurut aku sih mungkin yang teladan tuh guru yang bisa, mengkolaborasikan kedua hal tersebut, namun tetap kayak, ya udah pulang aja ke murid-muridnya. Ah, iya ya. Berarti, nggak harus terlihat serius, bertanggung jawab, sama disiplin, yang penting mengalir sesuai apa yang ada dan bisa Ya dipahami oleh siswa tersebut ya? bisa mengkolaborasikan antara disiplin dan juga kenyamanan. Oh, oke. Jadi biar nggak terpaksa gitu, kelihatannya. Oke, next ya, Aul. Kata aku ya sih, sikap guru tersebut sangat berpengaruh banget. Karena mungkin kadang berpengaruh banget, pengaruhnya. Karena kadang kebanyakan mayoritas orang kalau misalnya ngelihat guru dari awal masuk tuh udah yang kayak, aduh ngajarin pas-pasan tuh kita ikutan yang kayak, "Ah udahlah ini mah ustazahnya papasan aja," gitu. Cuman kalau misalnya dari awal masuk tuh kayak udah nunjukin yang kayak proper, nyiapin materi atau bawa media-media lain dan kita pasti yang kayak, "Wah gurunya proper nih," jadi kayak kita makin semangat lah belajar. Karena ngelihat gurunya aja persiapannya kayak udah wow banget, semangatnya bagus, jadi kita ngerasa kayak, wah ini kayaknya harus lebih bagus lagi nih, harus lebih ini. Karena juga kayak, masa gurunya udah wow itu kitanya malah kurang gitu loh, meningkat.
Nah, menurut aku sih bisa. Sikap guru apa bisa bikin semangat? Apa pertanyaannya tadi ya? Nggak jawab. Hmm, hmm. Harusnya sikap guru tuh bisa membuat siswa lebih semangat dalam belajar karena emang kadang tingkat semangat siswa dalam belajar tuh berpengaruh dari sikap gurunya juga. Iya, belajar. Baik. Oke, aku izin tanya. Nah, kan apakah semua guru itu udah menunjukkan keteladanan yang berbeda atau mereka tuh sama semua? Makanya setiap guru punya keteladanan yang berbeda-beda sih. Hmm. Hmm. Kayak gimana contohnya gitu? Contohnya kadang ada yang kita meneladani guru ini mungkin karena dia ini orangnya lembut atau dari segi agamanya bagus, ada juga yang kayak dia disiplinnya bagus, atau ada juga kayak dia hubungan dengan murid-muridnya bagus. Jadi kayak kita meneladani cuman dengan aspek yang berbeda-beda. Ada perbedaan yang kamu rasain nggak sih antara guru yang memiliki keteladanan atau yang kurang memiliki keteladanan? Ya, ngerasa banget bedanya. Kayak gimana tuh? Makanya kadang guru yang teladan-teladan tuh sangat mempengaruhi tingkat keseriusan belajar kita gitu. Atau enggak kayak tergema sangat kita nih minatnya tuh tergantung sama gurunya nih gimana. Kalau misalnya gurunya nih minat teladan, kita bisa lebih tinggi minatnya kepada pelajaran yang diajarkan. Mhm. Ya, misalnya gurunya di awal kurang menunjukkan sifat teladan tuh kadang kita, aduh, kayak udah kurang sih. Jadi kayak belajarnya juga jadi menganggapnya tuh gimana gitu. Iya sih. Mhm. Jadi mereka punya apa keseimbangan ke keterbelakangan yang berbeda ya Ya, antara yang teladan sama yang kurang. Dan itu tuh mempengaruhi cara belajar siswa juga, cara motivasi ya. diri. Oke, next ya Aul. Menurut aku sikap teladan guru di lingkungan madrasah aliyah ya, apalagi yang lingkungan pesantren tuh yang penting banget. Karena kan namanya kita orang pesantren ya. Kita berarti kan jauh dari orang tua nih. Jadi kita tidak punya sosok teladan orang tua karena kita hidupnya ya tanpa orang tua. Jadi kayak kemanakah kita harus melihat sosok gitu. Sedangkan kita hidup terpisah dari orang tua. Jadi kata aku ini berpengaruh banget karena sosok yang bisa kita lihat ya guru-guru kita atau yang lebih tua dari kita. Mm. Ya. Uh, Siapa yang aku harapkan dari seorang guru adalah guru ini bisa mencintai pelajarannya dulu sebelum dia mengajarkannya ke orang-orang lain. Masya Allah sekali. Kayak pengennya guru tuh kayak udah masuknya tepat waktu. Gitu kayak pengennya guru tuh tau lah mana yang harus dibahas di kelas, mana yang enggak. Bisa kayak mengolah percakapan dengan murid gitu. Mungkin bisa jadi pendengar yang baik ya, apalagi kan kalau misalnya buat yang pesantren gitu. Kayak bisa jadi pendengar yang baik. Sama ya solutif lah untuk masalah-masalah murid-muridnya gitu. Mungkin sekian aja sih. Ya.
Ya, hai. Lah.